Saya lucu pernyataan kau, Mikael. Apa kau sedang panik? Apakah kau sedang panik? Ini saya ultimatum ke kau ya. Saya ultimatum ke kau. Jangan pernah kau cabut laporan itu. Ya. Jangan pernah kau cabut laporan terhadap saya di Polda. Kau jangan cabut. Kau ingat itu, Mikael ya. Jangan pernah kau cabut dan kita akan tempur. Ya. Kalau terbukti laporanmu itu bahwa tidak terbukti atau palsu, kau akan diseretkan oleh kami. Ya. Kita siap tempur. Segala pembuktianmu dari awal sampai dengan titik terakhir, saya akan tempur dan akan melawan kau. Ya, kita lihat siapa yang akan dipenjarakan. Ya, kita akan buktiin. Ya. Terbongkar Mikael Sinaga, wartawan gadungan. Nah, jadi saya jelaskan aja Bang Gofur ya. Terima kasih. Jelaskan. Bahwa di dalam video tersebut, Mosato TV yang saya ketahui bernama Irjan, tapi saya tidak tahu nama lengkapnya. Dia membuka sebuah website resmi Dewan Pers. Sekali lagi saya putarkan. Ini perkataan dia. Mosato TV yang saya ketahui bernama Irjan, tapi saya tidak tahu nama lengkapnya. Nah itu kan, weh, mulut kau saya sumpel pakai apa gini loh, saya sumpel pakai ini barang ini ya. Omong kosong lagi kau, Saya peringatkan kau jangan cabut laporan itu, ya. Sudah mulai ada penambahan pembohongan lagi yang kau lakukan. Sebelumnya kau di iNews ya, di hadapan Bang Aiman, kau mengaku sebagai Pemret. Ternyata kami cek di website kau adalah wakil Pemret. Dan itu pembohongan luar biasa ya. Karena kau apa? Karena kau sudah melakukan pembohongan informasi terhadap publik. Di dalam pers itu tidak ada yang namanya kebebasan pers, hanya ada yang namanya kemerdekaan pers. Karena undang-undang pers itu berdasarkan atau berakarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kau jangan ceplos ngomong sana sini bilang kebebasan pers, tidak ada. Ya, kebebasan pers itu tidak ada, hanya ada namanya kemerdekaan pers. Kau harus bisa bedakan dua kata ini. Ya, jadi justru itu yang kau harus hati-hati. Ya, Mikael ya, kau jangan cabut, kau jangan cabut. Saya peringatkan kau jangan cabut. Kemudian kau juga mengatakan bahwa saya memanipulasi website Dewan Pers. Hah? Tuduhan baru lagi buat saya. Kau menuduh saya, kau kena lagi. Bagaimana bisa saya memanipulasi? Kau siap dengan hal ini yang sangat serius Mosato akan lakukan kali ini. Tidak akan main-main lagi buat kau. Saya sudah ampuni kau di awal 2-3 kali, tapi kali ini tidak akan saya ampuni kau lagi, Mikael. Ya, saya kasih tahu kau tidak akan saya ampuni kau. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala urusannya, dan dicurahkan rezeki yang melimpah serta penuh berkah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini, kita akan melihat dan mendengar bagaimana perseteruan antara Irjan Mosato TV dan Mikael Sinaga yang semakin memanas, teman-teman. Mikael Sinaga resmi melaporkan Irjan Mosato TV ke Polda Metro Jaya pada tanggal 27 November 2025 atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini diajukan bersamaan dengan laporannya terhadap Bang Andi Aswan. Yang menarik ya, alih-alih menghindar, Irjan Mosato TV justru menantang Mikael Sinaga untuk tidak mencabut laporan ya, dan siap menghadapi proses hukum. Laporan terhadap Andi Aswan dan Mosato TV disebut sebagai upaya Mikael untuk melindungi nama baiknya. Sementara itu, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana konflik politik dan isu sensitif seperti polemik ijazah Pak Jokowi akhirnya merambat hingga ke ranah hukum, memicu aksi saling lapor antara pihak-pihak yang terlibat. Namun pertanyaannya teman-teman, apakah benar Irjan Mosato melakukan pencemaran nama baik terhadap Mikael Sinaga? Untuk menjawab itu, berikut ini penjelasan serta klarifikasi dari pihak Mosato TV terkait laporan tersebut. Oke, begini pemirsa ya. Sebenarnya kan teman-teman sudah tahu bagaimana permasalahannya kan? Tentu dalam konten Mosato yang berjudul Terbongkar Mikael Sinaga Wartawan Gadungan, itu teman-teman sudah tonton. Ya. Dan jauh sebelum itu kan teman-teman sudah mengetahui bagaimana kelakuan dia sebagai seorang jurnalis ya. Saya pikir teman-teman jurnalis sangat mengetahui kode etik jurnalistik ya. Teman-teman yang terdaftar di Dewan Pers saya pikir sangat mengetahui apa itu cover both side ya. Tapi 1 inci pun Mosato tidak akan mundur. Tidak akan mundur 1 inci pun ya. Konsisten dari awal ya. Kemudian dengan adanya laporan itu saya menyimak kata per kata yang disampaikan oleh si songong satu ini. Ini saya katakan dia manusia agak songong ya. Kenapa? Tidak mau menerima kesalahannya ya. Ya pasti
Pasti, itu pasti. Karena dia tidak mau menerima kesalahan yang kita koreksi, ya. Ketika kita mengoreksi kesalahan dia, tetapi dia tidak menerima, malah dia mengambil langkah hukum, yaitu melaporkan. Luar biasa. Kau pikir kau satu takut? Hah? Dari awal itu saya tidak pernah takut. Bahkan sesuai dengan yang namanya perkataan saya sebelumnya. Saya menunggu laporanmu. Dan ternyata kemarin kamu melaporkan. Oke. Nah kan teman-teman sudah tahu bagaimana dia sebelumnya menghina saya kan? Menghina saya, kemudian merendahkan saya, apalagi ya? Menghina ekonomi, banyak sekali itu sudah tersebar, bahkan sudah ditanggapi oleh masyarakat dari Indonesia Timur, khususnya NTT ya. Tapi pada waktu itu saya bilang, yaudahlah, kalau dia menghina saya, kemudian bawa-bawa nama NTT, ya kita kasih peringatan aja ke dia ya, kasih peringatan aja ke dia secara manusiawi ya, bahwasanya anak ini mau berubah apa enggak ya, anak ini mau berubah apa enggak. Kita memberikan keleluasan, oke. Tapi kemarin di Polda Metro Jaya dia bilang gini, saya tidak menyerang pribadi. Weh, omong kosong kau, weh. Kau punya pernyataan semua dari menit 000 sampai dengan terakhir, paling terakhir itu pun saya dengar kata per kata. Ya. Yang pertama kau bilang, saya tidak menyerang pribadi Irjan dan sebagainya. Saya lucu pernyataan kau, weh, Mikael. Apa kau sedang panik? Hah? Apakah kau sedang panik? Ini saya ultimatum ke kau ya. Saya ultimatum ke kau. Jangan pernah kau cabut laporan itu. Ya. Jangan pernah kau cabut laporan terhadap saya di Polda. Kau jangan cabut. Kau ingat itu Mikael ya? Jangan pernah kau cabut dan kita akan tempur. Ya. Kalau terbukti laporanmu itu bahwa tidak terbukti atau palsu, kau akan diseretkan oleh kami. Ya, apa yang kami seret sudah pasti langkah hukum yang kami akan sikat balik kepada Anda. Ya, tidak ada ampun lagi kali ini ya. Kau ingat, itu hari kau menghina saya, ya, kemudian menghina ekonomi, bawa-bawa rasis, kau pernah tanya dalam konten kau, Irjan itu agama apa dan sebagainya. Itu sudah sara dan rasis yang sangat luar biasa. Yang itu sebenarnya saya sudah bisa proses kalau lebih awal waktu itu. Hanya karena saya kasihan dengan kau, karena kau masih mau eksis, ya. Saya kasihan ya, masih punya rasa kemanusiaan di hati saya terhadap kau ya. Tapi kali ini kau laporkan. Silakan, pertempuran dimulai ya. Kau tahu, Pak, saya walaupun keras seperti ini, tapi masih punya hati. Bukan berarti dengan kau melaporkan saya takut. Tidak. Justru saya bilang kau jangan mencabut laporan itu. Ya, kau jangan mencabut laporan itu. Jangan pernah kau cabut ya. Saya peringatkan kau, saya ultimatum kau Mikael, kau jangan pernah cabut laporan itu. Kita siap tempur. Segala pembuktianmu dari awal sampai dengan titik terakhir, saya akan tempur dan akan melawan kau. Ya, kita lihat siapa yang akan dipenjarakan. Ya, kita akan buktiin. Ya. Dan terhadap pernyataan kau di Polda kemarin yang tertangkap jelas di telinga saya, mata saya, mulut saya, pada tayangan yang diwawancarai oleh wartawan dari Kompas, kau menyebut nama lengkap saya, ya. Tetapi pada hari esoknya atau mungkin malamnya itu, kau malah mengatakan mengingkari perkataan bahwa kau tidak mengetahui nama lengkap saya. Padahal kau memegang surat penerimaan laporan. Kan otak kau di mana? Di situ kan tertera nama lengkap saya. Kau mau menyangkal? Ya. Kau mau putar balik fakta? Ini buktinya teman-teman. Tapi yang satu lagi yang namanya Irjan, siapa tadi Bu? Laurentius Irjan Buu. Ya, itu adalah membuat tayangan di podcastnya, namanya Mo Satu TV. Nah, ingat kan tadi dia bilang Laurentius Irjan Buu. Ya itu nama lengkap saya. Itu nama lengkap saya teman-teman ya. Nama lengkap saya dan itu sudah dikirim ke sana. Dan dia sudah tahu. Bahkan jauh-jauh sebelumnya itu di kontennya dia klarifikasi soal ketika saya ultimatum dia 2 kali 24 jam lalu dia klarifikasi. Dia juga menyebut nama saya kok lengkap. Lalu di hari besoknya dia menyangkal. Ini. Mo Satu TV. Mo Satu Ya. TV ini membuat satu channel YouTube yang judulnya sangat tegas bahwa apa Bang? Saya bacakan ya. Terbongkar Mikael Sinaga, wartawan gadungan. Nah, jadi saya jelaskan aja Bang Gofur ya. Ya, Terima silakan, kasih. jelaskan. Bahwa di dalam video tersebut, Mo Satu TV yang saya ketahui bernama Irjan, tapi saya tidak tahu nama lengkapnya. Dia membuka sebuah website resmi Dewan Pers. Sekali lagi saya putarkan. Ini perkataan dia. Mo Satu TV yang saya ketahui bernama Irjan, tapi saya tidak tahu nama lengkapnya. Nah itu kan. Weh, mulut kau saya sumpel pakai apa gini loh, weh. Saya sumpel pakai ini barang ini ya. Omong kosong lagi kau, weh. Saya peringatkan kau jangan cabut laporan itu. Ya. Sudah mulai ada penambahan pembohongan lagi yang kau lakukan. Sebelumnya kau di iNews ya, di hadapan Bang Aiman, kau mengaku sebagai Pemret. Ternyata kami cek di website kau adalah wakil Pemret. Dan itu pembohongan luar biasa ya. Karena kau apa? Karena kau sudah melakukan pembohongan informasi terhadap publik. Salahkah saya melakukan itu? Hah? Kau justru harus menangkan, mengklarifikasi, malah kau menantang balik. Saya ini melakukan sesuatu itu by data. Ya, by data. Namanya fact checking. Pengecekan fakta. Kau Ya. mengerti nggak? Pengecekan fakta by data. Kau tidak boleh cabut laporan itu. Saya peringatkan kau Mikael Sinaga. Kau jangan cabut laporan itu, ya. Dan teman-teman lawyer kemarin ya dari divisi hukum Forum Pemuda NTT itu baru 1/4, ya. Mungkin kurang dari 1/4. Sangat banyak dia memberi support kepada saya. Saya berterima kasih. Salam hormat untuk para senior, mulai dari pengacara dari GRIP, ya. Teman-teman tahu pengacara GRIP, pengacara dari Petir juga, pengacara dari divisi hukum Forum Pemuda NTT. Nanti akan dikoordinasi oleh Peradi Bersatu dan tim hukum Merah Putih.
Kalian tahu kan berapa jumlah pengacara yang akan mengandangkan si Mikael ini? Hah? Puluhan. Jadi Mikael, kali ini Anda sudah tidak ada ampun lagi. Tidak ada ampun lagi dari Mosato, ya. Sama sekali tidak ada ampun lagi, ya. Kau seharusnya tersangka. Kemarin 8 tersangka, harusnya kau salah satunya. Karena kau sebelumnya itulah terlapor, ya, karena melakukan pemberitaan hoax dan sudah dilaporkan sebelumnya. Karena kau lolos. Ya, kami juga awal-awal, ya udahlah, mungkin dia mau ekspresi. Tapi kau harus tahu. Mikael, di dalam pers itu tidak ada yang namanya kebebasan pers. Hanya ada yang namanya kemerdekaan pers. Karena undang-undang pers itu berdasarkan atau berakarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kau jangan ceplos ngomong sana sini bilang kebebasan pers, tidak ada. Ya, kebebasan pers itu tidak ada. Hanya ada namanya kemerdekaan pers. Kau harus bisa bedakan dua kata ini, ya. Jadi justru itu yang kau harus hati-hati, ya Mikael, ya. Kau jangan cabut. Saya peringatkan kau jangan cabut. Kemudian kau juga mengatakan bahwa saya memanipulasi website Dewan Pers. Hah? Tuduhan baru lagi buat saya. Kau menuduh saya, kau kena lagi. Bagaimana bisa saya memanipulasi? Woi, saya ini bukan ahli digital forensik, ahli yang bisa coding. Kau bilang saya memanipulasi, bahkan memanipulasi namamu. Memangnya nama lengkap kau siapa? Nama lengkapmu itu jelas sekali, karena kaulah caleg gagal, maka kita mendapatkan segala informasi mengenai data dirimu, yaitu Mikael Benyamin Sinaga. Itu nama lengkapmu yang tercatat di KTP elektrik, dan kepada perusahaan manapun kau mendaftar, kau harus menggunakan nama itu. Lalu kau bilang, ternyata kau terdaftar di sana, saya bodoh amat kau mau terdaftar pakai nama alias, saya bodoh amat. Tapi kita pakai data. Dan ini pernyataan kau bilang saya memanipulasi website Dewan Pers. Kau harus buktikan kapan, bagaimana saya memanipulasi, dan bagaimana kerusakan website Dewan Pers yang saya lakukan itu. Ya, kau harus buktikan. Dan saya akan ke Dewan Pers. Kali ini sudah tidak ada ampun lagi buat kau Mikael, ke website Dewan Pers untuk melakukan audit digital forensik terhadap website. Kemudian akan mencari di mana yang namanya kerusakan hasil dari manipulasi atau terjadi perombakan di sana. Kau siap dengan hal ini yang sangat serius Mosato akan lakukan kali ini. Tidak akan main-main lagi buat kau. Saya sudah ampuni kau di awal 2-3 kali, tapi kali ini tidak akan saya ampuni kau lagi Mikael. Ya, saya kasih tahu kau tidak akan saya ampuni kau. Tidak akan. Kita lihat videonya ini. Terima kasih. Saya tambah sedikit ya. Menjelaskan tentang tayangan yang ada di Mosato TV itu, yang diunggah oleh Laurentius Irjan Buu. Dia sebut nama lengkap ya? Di situ Irjan memanipulasi kalau menurut saya, mempergunakan website resmi Dewan Pers, yaitu lembaga yang diakui oleh negara, dengan cara yang manipulatif, sehingga dia menarasikan nama saya tidak ada di Dewan Pers. Ya, memang fakta bahwa namamu, nama lengkap itu tidak ditemukan di Dewan Pers. Kau daftar dengan nama lain, pakai nama inisial, saya bodoh amat. Ya, kau juga harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Bahkan kau harus mengatakan bahwa saya terdaftar Dewan Pers dengan nama Mikael B. Sinaga, seperti itu. Tapi kau tidak pernah jujur terhadap masyarakat Indonesia bahwa kau terdaftar dengan itu. Kau harus mengeluarkan pernyataan itu. Tetapi kau tidak, kau menyembunyikan itu. Dan kau pikir saya akan terjebak. Oh, kau tuh jadi wartawan baru kemarin. Saya ini sejak tahun 2011. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena kau bilang, sepertinya si Irjan ini pengen jadi wartawan dan ingin mendaftarkan Dewan Pers. Saya ajari kau cara berjurnalistik ya. Saya ini dari 2011, 2012. Kau baru 2017, kau bilang terdaftar di sana. Ya, saya ini ya, sudah pernah menjadi jurnalis lebih lama daripada kau. Saya kasih tahu kau itu, ya. Kau jangan ajari saya itu. Tetapi ketika saya mengoreksi hal-hal yang kau lakukan adalah pembohongan, kau harus terima dong. Demikian pun saya mengampuni kau, ya, karena saya masih punya hati waktu itu. Tapi kali ini, no way, you hopeless bro. Kali ini tidak ada lagi, tidak ada ampun, ya, no mercy more, no mercy lagi buat lu Mikael, ya. Ku kasih tahu kau, tidak ada ampun lagi. Segala cara akan ku tempuh, tak ada ampun, no mercy sama sekali, ya. Dan kau tidak boleh cabut laporan itu, ya. Ku peringatkan kau, jangan kau cabut laporan itu. Kita lanjut. Irjan memanipulasi kalau menurut saya ya, mempergunakan website resmi Dewan Pers, yaitu lembaga yang diakui oleh negara, dengan cara yang manipulatif, sehingga dia menarasikan nama saya tidak ada di Dewan Pers. Nah, dia sengaja menuliskan nama saya dengan salah dan menertawakan, sehingga dia bilang, saya sengaja menulis namanya dengan salah. Sekarang, kau punya nama lengkap siapa? Mikael Benyamin Sinaga, bukan? Kau jawab saya. Nama lengkapmu Mikael Benyamin Sinaga, bukan? Yang terdaftar di KTP elektrik, ke Dukcapil. Kau pikir saya belum melakukan hal seperti itu untuk melakukan pembuktian atau fact checking? Kau tahu nggak bahwa aturan di Dewan Pers, mendaftar diri di Dewan Pers harus menggunakan nama lengkap, dan itu untuk verifikasi dan validasi data. Kau tahu nggak itu? Itu yang bilang kau jurnalis. Hah? Itu yang bilang kau jurnalis.
Kalau menggunakan nama singkatan itu hanya di byline. Kau jadi wartawan utama juga, aduh, goblok namanya itu. Ya, goblok sekali kau tuh. Kau tidak layak kau jadi jurnalis. Ratusan jurnalis Indonesia itu menertawakan kau dan bahkan mengontak saya mengontak saya. Itu nggak benar yang dilakukan oleh si Mikael Sinaga itu. Ya, dia layak untuk dilaporkan bahkan dipenjarakan karena dia sudah merusak kode etik jurnalistik. Ya, kau tahu bahwa kode etik jurnalistik itu bagaimana soal namanya cover both side, kemudian berimbang, akurat dan independen. Apakah kau melakukan itu? Hah? Itu yang saya bilang kau wartawan gadungan tuh di situ. Kalau kau wartawan sesungguhnya terdaftar Dewan Pers secara administratif dan secara tindakan kau sepadan, kau wartawannya sesungguhnya. Apalagi kau menjabat sebagai wartawan utama. Kau tahu jenjang wartawan utama itu prosesnya sangat panjang. Apa karya jurnalistikmu? Apa penghargaanmu? Kau bilang sudah tes UKW dan sebagainya. Supaya kau tahu syarat tak masuk tes UKW itu pakai nama lengkap. Kau jadi wartawan baru kemarin. Kau tuh jadi wartawan baru kemarin masih bau kencur kau tuh. Dan saya tidak pernah takut dengan laporan kau. Hari ini polisi panggil saya untuk pemeriksaan pun saya akan layani. Saya kasih tahu kau. Ya, saya ini dengan sepenuh hati memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia atas hoax-hoax yang kau lakukan. Dan saya sudah siap menerima resiko bahwa ada yang membenci saya, ada yang menghujat saya. Tetapi kalau demi kebenaran saya tidak akan mundur. Ya, demi kebenaran saya tidak akan mundur. Kau harus paham itu, dan terhadap lembaga Dewan Pers kita akan melakukan konfirmasi semuanya ke sana. Bagaimana, kapan dia melakukan pendaftaran Dewan Pers, apa karya jurnalistiknya, apa penghargaannya, perusahaan media mana yang memberikan dia rekomendasi untuk duduk sebagai wartawan utama. Menjadi wartawan utama itu tidak mudah. Apa kau pernah liput tentang kriminal, liput teror? Pernah. Bahkan ya, untuk menduduki wartawan utama itu butuh berpuluh-puluh tahun. Ya, kau tuh kelasnya wartawan media atau muda bawah, dan itu pun untuk sulit untuk naik ke media ya. Mungkin masih muda. Ya, banyak kok teman-teman saya yang jurnalis di televisi mainstream ya, di media-media mainstream itu masih media. Ada juga yang masih muda. Dalam hal jenjang wartawan ya. Wartawan utama itu tuh nggak sembarangan, itu jabatan politis dan dia tidak boleh terafiliasi dengan partai politik manapun. Anda, jubir PKB kan, Anda diusung maju menjadi calon DPRD, Anda cek syarat untuk tes UKW. Kalau saya buka semua ini ya, teman-teman perhatikan bahwa syarat untuk tes UKW, Anda tidak boleh terafiliasi dengan partai politik manapun. Kau jubir PKB, kau calon DPRD, itu yang kau tidak bisa bantah. Kenapa Dewan Pers meloloskan dia untuk hal seperti ini? Terhadap Dewan Pers saya juga minta bertanggung jawab. Ada apa ini? Kita harus netral terhadap ini Dewan Pers, ya. Dewan Pers juga harus bertanggung jawab. Harusnya Dewan Pers memberikan rilis yang jujur kepada masyarakat Indonesia bahwa Mikael Benyamin Sinaga terdaftar dengan Mikael B. Sinaga. Kita pertanyakan kenapa dia menggunakan nama inisial B. Anda berarti Dewan Pers juga sudah melanggar ketentuan itu bahwa soal validasi dan verifikasi data. Ayo dong kita berpikir sesuai dengan fakta dong. Berpikir sesuai dengan data, ketentuan, aturan yang dibuat. Dan saya tidak akan mundur, ya. Kamu cari perlindungan di Persatuan Wartawan ataupun Dewan Pers, berlindung di balik undang-undang pers. Bro, aku kasih tahu kau, lembaga pers itu milik masyarakat Indonesia. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, semua bisa akan dipertentangkan. Ya, akan dipertentangkan. Kita lanjut. Terciptalah narasi bahwa saya bukan wartawan. Nah, penggunaan website Dewan Pers yang sebenarnya tidak begitu, dan apabila kita cek sendiri ke Dewan Pers akan ada nama saya. Silakan di Google sendiri website Dewan Pers dan di search di website itu, Sentana saja di search, keluar mungkin 50 nama. Sekarang saya mau kasih tahu kau Mikael ya, saya ini tidak berurusan dengan Sentana. Ya, kau mau bawa nama Sentana mau ngapain? Kau mau promosi? Kau ini kan bilang wartawan, kau bilang wartawan utama. Namamu adalah Mikael Benyamin Sinaga. Ya, saya tidak berurusan dengan Sentana. Saya hanya mereferensikan namamu dari box redaksi Sentana. Ya, karena saya tidak peduli dengan pemberitaan di Sentana, tetapi kelakuan kau sebagai jurnalis itu yang saya peringatkan kau, karena kau sudah melanggar kode etik, tidak melakukan cover both side, tidak independen, tidak akurat, tidak berimbang. Itu yang kau tahu. Kau pilih dong pokok permasalahan. Weh, kau ini jurnalis yang benar atau tidak kau nih? Jangan-jangan kau benar-benar abal-abal kau nih. Salah satunya nama saya. Sehingga cara penggunaan yang seperti itu adalah sengaja untuk mencemarkan nama baik saya, sengaja untuk merendahkan profesi saya. Saya tidak tahu profesi dia apa, tetapi kalau dia membuat podcast seperti itu, iya saya nggak tahu ya Pak. Tapi saya asumsikan dia juga ingin menjadi jurnalis. Nah dia bilang apa? Saya asumsikan ingin menjadi jurnalis. Kau jurnalis bau kencur yang baru kemarin ya. Saya dari 2011-2012 ya, di akhir tahun menuju 2012 ya, saya ingat itu ya. Saya sudah berkarir di dunia jurnalistik ya. Saya sudah berkarir di dunia jurnalistik ya. Saya tahu kode etik jurnalistiknya, saya tahu undang-undang Dewan Persnya seperti apa ya. Kau ini memalukan sekali. Kau seolah-olah lebih tahu daripada saya apa yang saya pikirkan ya. Justru kau tuh Mikael yang merusak citra jurnalis Indonesia. Kau yang merusak image jurnalis Indonesia. Kau yang merusak kode etik jurnalistik Indonesia.
Kau harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia, terhadap semua jurnalis Indonesia. Ya, saya minta kepada Dewan Pers agar segera mencabut namanya dia dari Dewan Pers karena sudah melanggar kode etik jurnalistik. Saya pikir bahwa di Dewan Pers punya sanksi yang namanya kode etik jurnalistik. Harus fair di sini. Harus fair. Oke guys, itu dia videonya untuk hari ini. Semoga apa yang kalian tonton barusan ya bisa menambah wawasan dan jadi hiburan buat kita semua. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Dukungan kecil dari kalian berarti besar banget buat perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.